Aku bahagia, bahagia karena Tuhan Yesus angkat cengengku. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Oke, shalom anak-anak semuanya, selamat pagi. Hari ini Lose senang sekali bisa bersama-sama anak-anak semua untuk beribadah, untuk bernyanyi bersama-sama dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Lose mau tanya, semuanya di sini kabarnya bagaimana? Semuanya baik? Luar biasa. Lose juga dalam keadaan yang baik dan sehat. Kita percaya bahwa semua ini karena kebaikan Tuhan buat hidup kita. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama pagi ini, Tuhan Yesus baik. Kita nyanyi sambil bangkit berdiri semuanya, kita tepuk tangan dan pakai gerakan. Ikutin Lose ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, ikuti Lose ya. Ayo semuanya tutup matanya, ikuti Lose, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Engkau sungguh baik buat kami semuanya. Engkau masih memberi kami kesehatan,
Tuhan dan berkat bagi kami. Tolong Tuhan berkatilah kami. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Biarlah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dapat berjalan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semuanya sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, masih bangkit berdiri semuanya, belum duduk dulu. Kita mau angkat satu pujian lagi yang menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu tidak hanya besar, tapi juga tinggi, dan juga luas. Oke? Kita angkat pujian setinggi-tingginya langit. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian lagi ya. Oke, anak-anak semua boleh duduk. Boleh duduk. Kita angkat pujian mengenai firman Tuhan yang kita akan dengar. Firman Tuhan ku dengar. Kita berdoa minta pertolongan Tuhan ya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan kami ucapkan tak henti-hentinya kepadamu. Tuhan, tolong Kau persiapkan hati kami yang ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini dapat terus bertumbuh dan berbuah Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua
semua sudah berdoa? Haleluya, amin. Oke, untuk firman Tuhan kali ini ceritanya tuh masih berhubungan sama minggu sebelumnya. Masih ada yang inget nggak nama salah satu tokoh yang Lose Ganda ceritakan minggu lalu? Ada yang ingat? Siapa? Yuk. Salah satunya itu bernama Paulus. Nah, hari ini Lose juga akan menceritakan tentang kisah Paulus. Tapi di sini Paulus tidak sendiri ya. Paulus di sini bersama dengan Silas. Paulus dan Silas ini pergi ke sebuah kota yang bernama Filipi. Jadi yang dilakukan Paulus ini masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Dia pergi ke kota-kota untuk menceritakan mengenai kebenaran Yesus, mengenai bahwa Yesus itu juru selamat. Itulah yang dilakukan Paulus dan Silas di kota Filipi. Tapi ternyata ketika mereka sudah menceritakan firman Tuhan di kota Filipi ini, ada orang yang tidak menyukai mereka. Jadi ada orang-orang yang tidak suka kalau Paulus dan Silas ini menceritakan mengenai kebenaran Yesus Kristus. Akhirnya Paulus dan Silas ini dipukul. Bajunya disobek, terus dipukul terus. Terus sampai dipukul aja selesai? Enggak. Ternyata mereka dibawa ke sebuah penjara. Dan penjaranya ini bukan penjara yang biasa-biasa aja, tapi ditaruh di penjara yang paling dalam, yang sendiri tempatnya. Karena dianggap Paulus dan Silas ini sudah melakukan kesalahan. Coba kita bayangkan, kita pikirkan, kira-kira Paulus sama Silas ini melakukan kesalahan enggak? Paulus sama Silas hanya mau menceritakan mengenai Yesus Kristus. Dia mau menceritakan mengenai kebenaran Yesus Kristus. Tapi orang-orang tidak menyukainya. Akhirnya ketika di penjara, Paulus sama Silas ini kakinya diborgol, diikat. Jadi mereka nggak bisa kabur. Seperti ini gambarnya ya. Nah, bisa tunjukkan. Nah, lihat. Kaki mereka ini diikat. Ini dipalung namanya ya. Jadi ketika seperti ini sudah nggak bisa kemana-mana lagi mereka, nggak bisa kabur lagi mereka. Tapi apa yang dilakukan Paulus sama Silas? Kira-kira mereka marah nggak ya? Mereka sedih nggak ya? Kan ini mereka mau menceritakan firman Tuhan, tapi malah begini nasibnya. Tapi coba dilihat, Paulus sama Silas di sini mereka tidak sedih, mereka tidak marah, mereka juga tidak galau. Mereka tetap bersuka cita. Lihat, mereka memuji Tuhan, mereka bernyanyi di penjara. Jadi ketika mereka di penjara, mereka tetap bersuka cita dan mereka memuji-muji Tuhan. Jadi mereka bernyanyi memuji Tuhan hingga suatu ketika mereka sedang bernyanyi, wah, gempa bumi terjadi. Gempa ya, penjaranya bergoyang-goyang. Dan pintu-pintu penjara itu terbuka. Borgolnya Silas ini juga terbuka ya, palungannya ini ya, terbuka. Nah, pada saat itu kepala penjara itu ketakutan. Astaga, ini gimana ini? Penjaranya terbuka ini. Padahal bukan saya yang buka, tapi karena gempa bumi tadi. Dia sudah ketakutan. Aduh, kalau ini tahanannya keluar, saya pasti mati, saya pasti dihukum. Akhirnya dia mau ambil pedangnya, dia mau bunuh diri. Tapi pada saat itu juga Paulus bilang, "Hei, jangan kamu lakukan itu." Kepala penjaranya kaget. Ternyata Paulus sama Silas tidak melarikan diri. Padahal sebenarnya ya, yang buat gempa bumi itu adalah Tuhan. Tuhan yang merencanakan ini semuanya. Paulus dan Silas tetap di penjara. Melihat itu, kepala penjaranya menjadi kaget. Dia kok bisa ya? Paulus sama Silas kok tidak kabur ya? Padahal dia punya kesempatan untuk kabur. Paulus dan Silas tetap di sana. Mulai saat itu kepala penjaranya tuh sadar bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat, adalah Tuhan. Dia melihat hal yang luar biasa terjadi di penjara itu. Dan pada saat itu akhirnya kepala penjara itu pulang. Dia melepaskan Paulus dan Silas. Bukan hanya itu, kepala penjara itu pergi ke rumahnya
dia mengundang Paulus dan Silas untuk datang ke rumahnya ya. Nah, sampai di rumahnya, Paulus dan Silas itu dikenalkan ke keluarga kepala penjara itu. Nah, ini keluarganya ya. Dan disediakan makanan. Jadi awalnya baju mereka kotor, digantikan sama baju yang bersih, disediakan makanan, dan dikenalkan ke keluarga-keluarganya kepala penjara itu. Mulai hari itu kepala penjara itu beserta keluarganya itu mau untuk belajar mengenai firman Tuhan, mengenai kebenaran tentang Yesus Kristus. Di sini Paulus dan Silas sangat bersukacita. Dia melihat bagaimana Roh Kudus melindungi mereka. Walaupun keadaan mereka itu tidak baik, mereka jalannya tidak mulus, tapi mengalami banyak hambatan, banyak persoalan, Paulus dan Silas tetap merasakan bagaimana Roh Kudus tetap melindungi dan menjaga mereka. Ya, jadi pelayanannya Paulus dan Silas ini tetap berjalan dengan baik, dengan lancar ya. Karena semua itu berkat perlindungan Tuhan dan pertolongan Roh Kudus. Nah, dari cerita Paulus dan Silas ini kita dapat mempelajari bagaimana Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita memilih untuk mau melayani Tuhan, walaupun nanti ada hambatan, ada masalah yang kita hadapi, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Seperti bagaimana tadi Paulus dan Silas itu ditolong oleh Tuhan. Tuhan bisa melakukan banyak hal-hal luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ayo coba, kayak tadi gempa bumi itu, manusia ada yang bisa buat gempa bumi enggak ya? Bisa loh batu aja dijatuhin, nanti kan goyang loh enggak seperti itu ya. Beda kalau yang ini yang betul-betul gempa bumi, dan itu semua hanya bisa dilakukan oleh Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Nah, jadi kalau anak-anak sekalian misalnya mau menceritakan tentang firman Tuhan ke temannya, tapi merasa lagi sakit gigi, aduh, gak usah khawatir, jangan takut, kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Tuhan punya caranya masing-masing ya. Setiap orang mungkin beda-beda, tapi Tuhan punya cara yang berbeda-beda untuk menolong kita. Misalnya yang lain, kita mau melayani Tuhan dengan ke gereja, mau memuji Tuhan di gereja, tapi waktu ke gereja hujan deras, terus bingung gak bisa ke gereja, gak ada yang antar. Jangan khawatir juga ya. Kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Tuhan memiliki banyak sekali cara untuk membantu dan menolongi kita ketika kita mau melayani Tuhan. Oke, anak-anak? Dari sini kita belajar sama-sama tentang itu ya. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semuanya ya. Oke, anak-anak sudah mendengarkan cerita firman Tuhan kan? Nah, mari coba kita selesaikan aktivitas berikut ini. Sekarang kita mau beraktivitas. Ini Paulus. Paulus setelah keluar dari penjara, oleh kepala penjara diundang untuk datang ke rumahnya. Yuk kita bantu Paulus mencari jalan ke rumah Bapak Kepala Penjara. Coba mulai dari anak panah ya. Kita jalan terus. Jalan terus. Menurut anak-anak, belok ke kanan atau terus? Oh, kita jalan terus. Waduh, ada persimpangan lagi. Menurut anak-anak, kita belok ke kiri atau belok ke kanan? Belok ke kanan. Wah, ada persimpangan lagi. Menurut anak-anak, belok ke kiri, belok ke kanan, atau lurus? Oh, lurus. Wah, ada belokan lagi. Menurut anak-anak, kita harus belok ke kanan atau belok ke kiri? Belok ke kiri, terus, melingkar. Wah.
Oh, ini jalan yang salah. Berarti kita harus mengikuti jalan berikutnya. Wah, ada persimpangan lagi. Anak-anak, kita harus ke kanan atau ke kiri? Yang mana ya? Ke kanan? Oh, bukan. Jadi kita harus ke kiri. Lurus, belok, belok, belok. Ya, Paulus pun sampai ke rumah Bapak Kepala Penjara. Tepuk tangannya. Nah, sekarang kita tebalkan jalannya ya, supaya Paulus bisa ingat jalannya tadi. Kita tebalkan. Terus kemana ya? Kemana ya? Ya, itu dia jalannya. Anak-anak hebat semuanya. Oke, untuk ayat hafalan hari ini itu diambil dari Yakobus 5 ayat 16a. Nah, kalau anak-anak sudah pernah mengikuti firman Tuhan Losu beberapa minggu yang lalu, pasti tidak asing dengan ayat hafalan ini ya. Karena ini sudah pernah Losu minta anak-anak untuk hafalkan. Nah, ikuti Losu sama-sama ya. Yakobus 5 ayat 16a. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Oke, sekali lagi sama-sama ya. Yakobus 5 ayat 16a. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Pendek ya. Lusu mau dengar anak-anak yang lain mau menghafalkan ayatnya dan nanti bisa mengirimkan videonya ke Lose. Nah, sekarang kita akan mengakhiri firman Tuhan kita pada hari ini. Kita sama-sama mau berdoa kepada Tuhan. Doa ini selesai, nanti doa Bapa kami akan dipimpin oleh Daniela ya. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan telah mengajarkan kami bagaimana Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Betapapun sulitnya hidup kami dan begitu banyak halangan yang ada di hidup kami ketika kami ingin melayani-Mu, kami percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai kami. Tolong Tuhan, bantu kami untuk terus bertumbuh dan menjadi anak-anak-Mu yang terus mau melayani-Mu, mau menceritakan tentang-Mu, dan mau untuk tetap percaya dan mengimani-Mu. Inilah doa kami serahkan dan panjatkan semuanya ke dalam nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji syukur dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan saya pada hari ini makanan saya secukupnya, dan ampunilah saya akan kesalahan saya seperti saya juga mengampuni orang-orang yang bersalah pada saya. Dan janganlah bawa saya dalam pencobaan, tapi lepaskanlah saya daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa kebesaran. Amin. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah.